warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Octavia, NIM 1814090059. Saya dari kelompok 6. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang siapakah Johannes Graf van der Bos dan bagaimana latar belakang diangkatnya Johannes Graf van der Bos menjadi gubernur di Hindia Belanda. Johannes Graf van der Bos merupakan seorang tokoh kenamaan Belanda. Dia merupakan gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Hindia Belanda. Dia merupakan gubernur jenderal yang ke-43. Van der Bos lahir di Herwijnen pada tanggal 1 Januari 1780. Dia wafat di Den Haag, Belanda pada tanggal 28 Februari 1844 pada usia ke-63 tahun. Dia merupakan gubernur jenderal Belanda yang ke-43. Dia memerintah sekitar tahun 1830 sampai 1834. Van der Bos merupakan tokoh kenamaan Belanda. Dia merupakan salah satu tokoh gubernur jenderal yang paling berpengaruh di Hindia Belanda pada saat itu. Van der Bos pertama kali menginjakkan kakinya di Hindia Belanda pada tahun 1797. Pada saat itu dia berpangkat sebagai seorang letnan. Dia diperintahkan atau ditugaskan ke Hindia Belanda untuk membantu Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya di Hindia Belanda. Sesampainya di Hindia Belanda, karir militernya semakin melejit, dia diangkat menjadi kolonel. Namun sayangnya, pada tahun 1810 dia berselisih pendapat dengan Herman Willem Daendels yang membuatnya dipulangkan kembali ke negeri Belanda. Van der Bos tidak menyerah sampai di situ saja. Pada tahun 1813 bangsa Eropa mulai bangkit untuk melawan dominasi Prancis. Negara-negara di Eropa membuat kubu dan bersatu untuk melawan dominasi Prancis. Van der Bos sendiri tidak mau kalah. Dia pun ikut andil dalam melawan dominasi Prancis. Dia sendiri tergabung ke dalam pasukan nasional Belanda. Dia berpangkat sebagai polisi militer tinggi Belanda. Setelah negara-negara di Eropa berhasil melawan dominasi Prancis, karir militer Van der Bos semakin meningkat dan semakin melejit. Pada tahun 1827 dia diangkat menjadi jenderal komisaris dan dikirim kembali ke Hindia Belanda. Lalu, apa latar belakang diangkatnya Van der Bos menjadi gubernur di Hindia Belanda? Tahun demi tahun pun berlalu. Bangsa Belanda mulai mengalami kesulitan ekonomi karena berbagai faktor. Di antara faktornya banyaknya perang yang dihadapi oleh bangsa Belanda dan faktor-faktor lainnya. Berbagai tokoh pemimpin dan tokoh masyarakat Belanda memberikan usulannya atau pendapatnya kepada Raja William. Salah satu tokoh yang mengusulkan pendapatnya yaitu Johannes Graf van der Bos pada tahun 1829. Dia mengusulkan pendapatnya kepada Raja William. Dia berpendapat untuk meningkatkan perekonomian negeri Belanda harus diadakan sistem politik ekonomi di negara jajahan Belanda. Politik ekonomi tersebut harus politik ekonomi yang bertujuan untuk menanam tanaman ekspor yang laku tinggi di pasar dunia. Pada saat itu, tanaman-tanaman ekspor yang laku di pasar dunia adalah tanaman kakao, kopi, teh, tembakau, dan berbagai macam tanaman rempah-rempah. Tanaman-tanaman tersebut tumbuh subur di Hindia Belanda, yang pada saat itu merupakan negeri jajahan Belanda. Van der Bos sendiri menuliskan di dalam bukunya, keuntungan diadakannya sistem politik ekonomi menurutnya tersebut akan mendatangkan keuntungan sebesar 15-20 juta gulden setiap tahunnya. Menurut Van der Bos sangat setuju dengan sistem VOC untuk menetapkan sebuah kebijakan agar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan harus dilakukan dengan cara paksaan atau dengan cara memaksa
rakyat di Hindia Belanda untuk menanam tanaman yang laku di pasar ekspor dunia. Usulan Van der Bos tersebut sangat menarik bagi Raja William. Dia sangat tertarik atas usulan Van der Bos tersebut. Karena pendapat dan idenya diterima oleh Raja William, Van der Bos sendiri berhasil diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1830. Sistem ekonomi yang diterapkan Van der Bos di Hindia Belanda disebut dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Tanam paksa ini artinya memaksa rakyat Hindia Belanda untuk menanam tanaman ekspor yang laku tinggi di pasar dunia. Usulan Van der Bos tersebut sangat menarik bagi Raja William. Dia sangat tertarik atas usulan Van der Bos tersebut. Karena pendapat dan idenya diterima oleh Raja William, Van der Bos sendiri berhasil diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1830. Sistem ekonomi yang diterapkan Van der Bos di Hindia Belanda disebut dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang pengertian dari sistem tanam paksa. Tanam paksa secara harfiah yaitu sistem kultivasi, atau secara kurang tepatnya yaitu sistem budaya, yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa itu menyisihkan sedikit tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti kopi, tebu, tarum, atau nila. Dan sistem tanam paksa ini juga bisa kita katakan sebagai bentuk pembaharuan dari sistem pajak tanah yang pernah dilakukan oleh VOC selama 2 abad. Dan sistem tanam paksa adalah era yang paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Dan sistem tanam paksa ini lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC. Karena ada pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dan adapun latar belakang terjadinya sistem tanam paksa ini adalah faktor utama diberlakukannya tanam paksa di Indonesia adalah karena adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Jadi pengeluaran Belanda tersebut diperlukan untuk atau digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat Perang Belgia di negeri Belanda dan Perang Jawa di Indonesia. Dengan berakhirnya Perang Belgia tersebut dengan kemerdekaannya yang menyebabkan keuangan Belanda itu semakin memburuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anissa, NIM 1814090042. Dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aturan-aturan sistem tanam paksa dan daerah yang mendapat pengaruh dari sistem tanam paksa ini. Yang pertama yaitu aturan-aturan dari sistem tanam paksa. Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa ini adalah keharusan bagi rakyat Indonesia untuk menyerahkan hasil tanahnya seperti kopi, lada, teh, dan nila kepada pemerintah Belanda dan sudah diatur dalam Lembaga Negara nomor 22 tahun 1834 2 tahun setelah diberlakukannya sistem tanam paksa di Pulau Jawa. Aturan-aturan dari sistem tanam paksa yang pertama yaitu orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian dari tanahnya untuk kepentingan pemerintah Belanda untuk menanam berbagai tanaman yang laku di pasar Eropa dan tidak lebih dari 1/5 dari tanah yang mereka miliki. Yang kedua yaitu tanah pertanian yang disediakan untuk sistem tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah yang digunakan untuk menanam padi. Yang ketiga yaitu waktu pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman paksa adalah tidak boleh melebihi pekerjaan dalam menanam padi. Yang keempat yaitu tanah yang disediakan. Yang kelima yaitu hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika harganya ditafsir melebihi pajak tanah yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia
maka hasil tersebut akan dikembalikan kepada penduduk. Yang keenam yaitu kegagalan panen yang tidak disebabkan oleh petani akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Yang ketujuh yaitu penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan pribumi lokal, sehingga sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Yang kedelapan yaitu bagi yang tidak mempunyai tanah akan dipekerjakan di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 65 hari per tahunnya. Yang kedelapan yaitu adanya kultur presenten, yaitu presentasi keuntungan yang diberikan kepada pengawas tanam paksa. Dalam mempraktikkan ketentuan-ketentuan tanam paksa tersebut, terdapat hal-hal yang menyimpang sehingga rakyat banyak yang merasa dirugikan dari sistem tanam paksa ini. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah yang pertama, perjanjian tersebut seharusnya dilakukan secara sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya malah dilakukan secara paksaan dan sangat menyiksa rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu luas tanah yang disediakan oleh rakyat kepada Belanda tidak boleh lebih dari 1/5 dari tanah mereka, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali semua tanah rakyat digunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga yaitu pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh lebih dipentingkan daripada perkebunan punya rakyat seperti menanam padi. Yang keempat yaitu pajak tanah yang dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proses tanam paksa, tetapi dalam aturannya tanah tersebut terbebas dari pajak. Yang kelima yaitu kelebihan hasil panen seringkali tidak dikembalikan kepada rakyat, malah disimpan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang keenam yaitu kegagalan panen yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah Belanda malah ditanggung oleh rakyat Indonesia, sehingga dengan hal tersebut maka rakyat Indonesia akan mengalami banyak kerugian. Yang ketujuh yaitu buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah malah tidak dibayar sama sekali dan dijadikan sebagai tenaga paksaan. Yang kedelapan yaitu dengan adanya sistem present yang digunakan kepada para pejabat lokal, maka para pejabat itu meminta orang-orangnya supaya tanamannya bisa menghasilkan lebih banyak sehingga dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga. Yang kesembilan yaitu tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit sehingga hasil yang diperoleh oleh rakyat Indonesia tidak maksimal. Materi kedua yaitu wilayah yang terpengaruhi oleh sistem tanam paksa. Pulau Jawa merupakan salah satu target utama dari sistem tanam paksa karena di Pulau Jawa terdapat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar dan pastinya akan dapat menunjang potensi Belanda untuk mengisi kas negaranya yang kosong pada saat itu. Di Pulau Jawa terdapat beberapa daerah yang dipengaruhinya. Yang pertama yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu potensi yang sangat besar untuk daerah ini yaitu pemanfaatan lahan untuk menanam tanaman sistem tanam paksa, yaitu gula, dan merupakan daerah pengekspor gula pada waktu itu. Selain itu, tanaman yang menjanjikan lainnya adalah teh dan tembakau untuk dijual di pasaran Eropa dan Belanda, dan berhasil mengeruk dan menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya sehingga kas Belanda pada saat itu terisi dengan baik, bahkan berlebih, sehingga dimanfaatkan untuk memperkaya diri tanpa harus memperhatikan nasib bangsa Indonesia yang semakin lama semakin terpuruk secara tertindas oleh roda tanam paksa yang ditetapkan oleh Belanda. Yang kedua yaitu Jawa Barat dan Banten. Penghasilan terbesar dari daerah ini adalah kopinya yang sangat terkenal dan salah satu tambang emas bagi Belanda yang bertujuan untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya dari bangsa Indonesia. Dan selain itu, tanaman lain yang dapat menunjang kualitas dari daerah ini adalah teh dan tembakau. Yang kedua yaitu Pulau Sumatera. Keterlibatan Belanda dalam kegiatan ekonomi di Sumatera Utara diawali oleh Jacob Nitsch. Daerah perkebunan yaitu seperti Deli Serdang yang pada tahun 1865 merupakan daerah penghasil tembakau sebesar 185 bol. Belanda pun memperoleh keuntungan besar, dan selain itu daerah lainnya yaitu seperti Asahan atau Kisaran yang merupakan daerah penghasil karet, sehingga merupakan pengantar ekspor Indonesia dalam hal karet yang merupakan penghasil karet yang mumpuni dan bagus pada saat itu. Yang kedua yaitu Sumatera Barat.
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau sejak tahun 1847, kebijakan tanam paksa kopi ini terdapat dalam surat keputusan Gubernur Sumatera tertanggal pada 1 November 1847. Isi dari surat keputusan tersebut mengatakan setiap keluarga yang memiliki tanaman dan iklim yang cocok untuk tanaman kopi diwajibkan menanam kopi sebanyak 150 batang. Semua hasil panen kopi tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda yang disimpan di gudang-gudang kopi yang telah disediakan di kota-kota penghasil kopi. Pada tahun-tahun pertama sistem tanam paksa kopi dijalankan, pemerintah hanya membeli kopi yang terbaik. Upah yang diterima penduduk pada saat itu dari kebijakan yang ditentukan pemerintah harganya jauh lebih murah dari penjualan kepada saudagar asing yang berada di Padang. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda mencapai 3 kali lipat lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh saudagar asing. Yang ketiga yaitu Sumatera Utara. Belanda mengawali keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi di Sumatera Utara melalui Jacob Niensies pada tahun 1865. Deli Serdang menjadi daerah perkebunan penghasil tembakau sebanyak 189 bal, dan daerah lain yang menjadi daerah yang terkena efek dari sistem tanam paksa ini adalah seperti Asahan atau Kisaran adalah penghasil karet yang berkualitas sangat baik dan menyumbang ekspor karet ke luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.